Selamat pagi anak-anak. Kita lanjut pertemuan kita di pagi hari ini. Kita masuk ke bab 4 ya. Minggu kemarin kan kita sudah belajar di bab 3, yaitu tentang manusia yang diampuni dan diselamatkan. Ibu harap saat ini pembelajaran kita diperhatikan, semua pada konsentrasi ya anak ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan pembukaan doa. Sebelumnya disediakan Alkitabnya, buku tulisnya, atau alat tulis yang lain. Kiranya hari ini penuh dengan sukacita. Untuk itu kita awali dengan pembukaan doa. Kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Hingga sampai hari ini kami mau memulai pembelajaran kami. Biarlah Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kami. Memampukan kami Tuhan untuk mengerti akan segala pembelajaran kami. Bukakan pintu hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami dapat memahaminya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman kita pagi ini terambil dari Kejadian 2 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, selamat pagi anak ibu. Itu tadi bacaan yang mengawali pembelajaran kita. Sebelumnya, anak ibu tanya dulu semua keadaan sehat ya? Sehat, iya terima kasih. Ini pada masa pandemi ini banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Mari kita berdoa, mudah-mudahan masalah pandemi corona ini cepat selesai. Kita bertemu dapat secara langsung belajar ya, bertemu dengan ibu dan juga ibu juga kangen kepada anak-anak ibu semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit atau tidak ada kekurangan suatu apapun. Anak ibu, kita awali dengan pendahuluan bagian A, pendahuluan, yaitu banyak pemandangan alam yang sangat indah di bumi Indonesia antara lain Laut Raja Ampat Papua, kemudian Pulau Bali, Danau Toba, pemandangan alam Gunung Bromo. Salah satunya mungkin anak ibu ada yang sudah pernah didatangi ya, atau sudah pernah ke Laut Raja Ampat Papua, atau ke Pulau Bali, ada yang sudah pernah ke Danau Toba, atau juga pemandangan alam Gunung Bromo. Nah, melalui alam semesta, manusia dapat melihat sebuah karya Allah yang sangat mengagumkan, sangat mengagumkan. Hal itu menunjukkan kemahakuasaan Allah yang melampaui pemikiran manusia. Allah adalah pencipta alam semesta ini. Ia semua ciptakan sesuai dengan indahnya dunia ini. Ia mengatur semua ciptaannya dengan sangat baik. Ia memelihara ciptaannya. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Itu bisa kita baca di Mazmur 19 ayat 2 ya. Kemudian bagian B, cara Allah memelihara seluruh ciptaannya. Bagaimana cara Allah memelihara seluruh ciptaannya? Contohnya manusia. Tuhan menciptakan dunia yang baik dan diberkati ya. Tuhan menilai bahwa ciptaannya itu baik, dan puncaknya ketika manusia dinilai sungguh amat baik,
Baik yang dimaksud adalah indah, bagus, menyenangkan, tepat. Anak ibu, kita tahu bahwa Tuhan menjaga keberlangsungan hidup ciptaannya. Dia memelihara kita, Dia melihat kita, Dia menatap kita apapun yang kita lakukan pada saat ini. Dia tidak akan membiarkan alam ciptaannya mengalami kepunahan. Sebagaimana janji Tuhan kepada Nuh, janji yang berlaku untuk selama-lamanya, jika Allah tidak akan memusnahkan bumi. Itu bisa kita baca di Kejadian 9 ayat 11. Manusia sebagai bagian dari ciptaannya ini pun memiliki tanggung jawab untuk terus menjaga keberlangsungan kehidupan di dunia. Contohnya ya, tidak usah jauh pada saat ini apa yang kita alami, di mana masa pandemi corona membuat manusia gelisah, membuat manusia khawatir, membuat manusia tidak tenang karena mara bahaya yang datang pada saat ini. Namun yakinlah, kita harus yakin bahwa ada cara Allah memelihara seluruh ciptaannya. Semua itu pasti akan berlalu sesuai dengan janji Allah kepada Nuh. Begitu jugalah janji Allah kepada kita pada saat ini. Anak ibu, manusia adalah mitra Allah dalam memelihara seluruh ciptaannya. Manusia adalah alat Allah, teman, rekan kerja Allah dalam memelihara seluruh ciptaannya. Kita diutus untuk memelihara segala ciptaan Tuhan yang begitu indah tadi ya. Contohnya Danau Toba, Gunung Bromo. Jika manusia merusakinya, tidak memeliharanya, maka kita atau anak cucu kita tidak bisa menikmatinya lagi. Maka itulah tugas kita sebagai mitra Allah, kita sebagai anak Allah, kita sebagai rekan kerja Allah yang memelihara seluruh ciptaan Tuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mitra memiliki arti teman atau sahabat atau kawan kerja atau pasangan kerja atau rekan. Kita manusia sebagai rekan Allah, sebagai mitra Allah harus menunjukkan keikutsertaan dalam memelihara seluruh ciptaan Tuhan. Manusia itu bertanggung jawab untuk mempertahankan dunia ciptaan tetap dalam keadaan baik sebagaimana Allah menciptakannya semula. Jadi kita sebagai remaja Kristen, anak ibu sebagai remaja Kristen memiliki tanggung jawab yang penuh ya. Contohnya di sekolah, apa tugasnya? Salah satunya misalnya menjaga kebersihan di sekolah, menjaga lingkungan sekolah, supaya sekolahnya bersih, supaya sekolahnya atau lingkungannya indah, dan juga di rumah seperti itu, tidak membuang sampah dengan sembarang, tidak membakar-bakar hutan atau tidak membuat polusi udara dengan membakar sampah sembarang, membuang sampah di pinggir jalan raya, dan banyak sekali ya. Jika kita melakukan hal itu, maka kebersihan juga tidak akan terjaga, di mana akan menyebabkan dengan lingkungan yang kotor, maka kita akan sering kena wabah penyakit, misalnya dengan sampah yang berserakan, lingkungan tidak indah lagi. Dengan menebang pohon sembarangan, maka akan sering terjadi banjir yang mengakibatkan lingkungan kita rusak ya. Nah, di sini kita dituntut sebagai remaja Kristen, kita sebagai mitra Allah, sebagai rekan kerja Allah untuk saling menjaga lingkungan atau menjaga ciptaan Tuhan.
Anak ibu, keterlibatan manusia dalam mengemban gambar dan rupa Allah atas dunia ciptaan memiliki peran yang cukup sentral ya. Peran yang benar-benar harus kita kerjakan. Melalui akal budi, pengetahuannya, manusia mampu untuk menjaga, memelihara, dan mengolah bumi untuk keberlangsungan seluruh ciptaannya. Kita buka Kejadian 2 ayat 15. Silakan dibuka Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dengan demikian, manusia sebagai mitra Allah, sebagai gambar dan rupa Allah, memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan memanfaatkan alam yang ada untuk keselamatan seluruh ciptaan yang ada. Ya. Allah menciptakan Taman Eden untuk dipelihara. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan, untuk menjaga taman itu ya. Di mana manusia itu sebagai rekan kerja Allah, sebagai mitra Allah, sebagai gambar dan rupa Allah. Jadi kita memiliki tanggung jawab anak ibu, yaitu untuk memelihara dan memanfaatkan alam yang ada untuk keselamatan seluruh ciptaan Tuhan. Kita lanjut anak ibu. Bagian C yaitu keselamatan berlaku bagi seluruh ciptaan Tuhan. Kitab pertama memproklamasikan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu tertulis dalam Kejadian 1 ayat 1. Dan kitab terakhir menyatakan penciptaan langit yang baru dan bumi yang baru, tertulis dalam Wahyu 21 ayat 1. Sang pencipta menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang berkuasa. Kita buka di Ibrani 1 ayat 3. Umat Kristen mengikrarkan pengakuan iman, yaitu aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, jagat raya merupakan buah karya Allah, sumber kehidupan. Pemeliharaan atau disebut juga dengan providensia Allah atas seluruh ciptaan dalam kekristenan dipahami sebagai aktivitas Tuhan yang tiada putusnya, yang oleh rahmat dan kebaikannya yang berlimpah Ia menegakkan ciptaannya dalam keadaan teratur ya, memimpin dan memerintah segala kejadian dan mengarahkan segala sesuatu kepada tujuan yang telah ditetapkannya. Itulah keselamatan berlaku bagi seluruh ciptaan Tuhan. Kita dipelihara atas seluruh ciptaan dalam kekristenan dipahami sebagai aktivitas Tuhan yang tiada putusnya. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah putus bagi kita. Dengan demikian, keselamatan atas seluruh ciptaan Allah merupakan tanggung jawab bersama, khususnya orang Kristen atau kita sebagai remaja Kristen ya. Allah memberikan matahari, hujan untuk seluruh umat manusia, sebagaimana kesaksian dari Matius. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Itu dapat kita baca dalam
Markus 5 ayat 45 ya. Jadi keselamatan itu bagi seluruh umat manusia, bagi seluruh orang Kristen. Baik itu jahat dan juga yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Jadi keselamatan itu tetap dari Tuhan. Untuk itu, anak ibu, sudah tahu kan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita supaya kita memperoleh keselamatan? Sudah ya? Nah, jadi ingatlah sesuai dengan kesaksian Matius tadi, karena dengan demikian kita sebagai anak-anak Allah, Bapa yang di surga menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi yang benar dan yang tidak benar. Semua manusia diselamatkan oleh manusia. Namun jika kita tetap jahat terus, bagaimana kita ke depannya, ya kan? Nah, jadi untuk itu kita itu harus berbuat baik, melakukan yang baik, meninggalkan pola hidup yang tidak baik, supaya kita memperoleh keselamatan yang kekal ya. Mungkin sampai di situ teori kita pada hari ini. Setelah membaca dan mencermati materi di atas tadi, maka ibu memberikan 2 pertanyaan ya. Setelah membaca dan mencermati materi, nanti silakan dibaca ulang kembali anak ibu. Maka jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Yang pertama, apakah tugas manusia sebagai mitra Allah dalam memelihara alam ciptaan Allah? Apakah tugas manusia sebagai mitra Allah dalam memelihara alam ciptaan Allah? Yang kedua, apakah kekristenan menyetujui perilaku yang merusak alam? Jelaskan. Ya, itu sebagai refleksinya. Silakan nanti dikerjakan di buku latihannya. Kemudian nanti sesuai dengan bab 3 LKS-nya dibahas kembali anak ya. Nanti kalau sudah selesai mungkin minggu depan ibu kumpulkan kembali PR yang hari ini. PR yang minggu kemarin hari ini silakan dikumpulkan. Dibuat di dalam buku latihan. Jadi disediakan bukunya 2 ya. 1 untuk buku latihan LKS, 1 untuk buku catatan. Boleh hasil materi kita hari ini di print ulang atau diringkas kembali ya, dicatat kembali supaya lebih ingat lagi. Nanti kalau misalnya dibiarkan begitu lewat saja, terhapus di handphonenya, tidak ada bahan materi yang kamu pelajari ya nak ya. Sebelum kita menutup ibadah kita atau menutup pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan sebuah doa dengan menyanyikan sebuah lagu Yesus sayang padaku. Tahu ya? Ayo kita nyanyikan sama-sama. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita berdoa, kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami bersyukur atas segala penyertaan dalam belajar firman-Mu.
Mampukan kami Tuhan untuk mengusahakan dan memanfaatkan seluruh ciptaan-Mu dengan baik, sehingga kami menjadi anak-anak Allah-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak Kristen yang mampu menjadi mitra Allah. Kami mampu menjadi rekan kerja Allah di bumi ini untuk memelihara seluruh ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hidup kami ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai di sini anak ibu pembelajaran kita hari ini. Kita lanjut ke minggu depan. Tugasnya silakan dikumpul ulang kembali. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, nanti silakan dijapri kembali ibu ya. Sampai bertemu kembali, ibu ucapkan selamat siang. Shalom.